Oke guys, kembali lagi di channel Gamebox 999. Kali ini gue pengen ngasih lihat ke kalian performance smartphone Pocophone F3 gue di grafik Ultra HD 90 fps di PUBG Mobile, guys. Nah ini kebetulan gue unlock FPS-nya pakai config ya guys, gitu. Ini cuma buat ngetes doang gitu. Gue cuma pengen kasih lihat ke kalian seberapa bagus config ini untuk settingan Ultra HD 90 fps gitu. Karena kan ini kaitannya juga dari config sendiri atau dari game sendiri harus support 90 fps. HP udah kuat 90 fps tapi game belum support 90 fps, juga FPS-nya juga belum tentu stabil guys gitu guys. Oke. Di sini gua akan kasih lihat ke kalian gameplay di Ultra HD 90 fps gitu di Pocophone F3 gue. Oke, langsung aja kita set ya guys. 90 fps. Ini layarnya gue udah set 120 Hz. Langsung realistik. Oke. Kita pakai water reflection. Nah, ini gue kondisi sambil record ya guys di 1080p. Oke. Kita set di Ultra HD. Nggak penting sih guys, yang penting kan combatnya. Yang penting settingan combatnya kita udah Ultra HD 90 fps. Oke. Langsung kita choose saja ya. Kita tes di air angle guys. Welcome to PUBG Mobile. Nah ini ada dua frame rate ya guys. Ada dua frame rate, satu yang ini, satu yang 89 tuh 90 fps, satu yang 120 fps. Nah ini kalian baca yang atas aja guys. Itu 120 fps mungkin untuk layarnya kali ya, 120 Hz. Ini smooth banget guys. Cuman FPS-nya loncat-loncat ya. Mungkin karena dari gamenya juga belum support gitu untuk Snapdragon 870. Taking off soon. Mungkin untuk bukan 870 doang, mungkin untuk semua smartphone belum support. Nah, Ultra HD guys, ngeri guys. Kita lihat GPU usage-nya berapa nih. GPU usage-nya 45%. Kita tes nyantai-nyantai aja guys. Turun mana nih? Karena gue udah pernah coba sebelumnya juga loncat-loncat guys FPS-nya gitu. Ini bukan karena HP-nya nggak kuat ya guys, tapi karena dari game-nya sendiri juga belum support gitu. Config-nya juga sendiri juga belum. Nah kan namanya config, ini kan ilegal gitu guys gitu. Jadi ya belum tentu bekerja dengan baik untuk 90 fps-nya gitu. FPS 65. Tuh loncat-loncat guys gitu. Jadi ini kelihatan gitu kalau kalau HP-nya berat itu kan biasanya
maksudnya lebih, misalkan udah sekalinya udah 30, misal 30 fps, ya udah gitu, dia udah susah naik lagi gitu. Kok ini 60 terus tiba-tiba ke 80 gitu, itu udah kelihatan dari developer game atau config-nya nggak support gitu. Cuman nih 90 fps bener-bener smooth banget sih. Settingan ini bener-bener smooth, sesmooth-smoothnya. Di Ultra HD guys, buset dah, cakep banget. Wah, loncat-loncat ya. Ini gue sambil record ya guys gitu kondisinya. FPS-nya loncat-loncat. Dia udah nggak mau lebih dari 60 lagi tuh. Settingannya kenapa licin banget ya. Ntar guys, gue style dulu deh, licin banget nih. Bener. Dia nggak mau lebih dari 60 fps lagi guys. Kalau di HDR Extreme Record ya udah pasti stabil guys gitu. Karena CODM Battle Royale aja udah yang lebih berat aja stabil gitu. Kalau 60 fps udah HDR Extreme tuh udah 60 fps di HDR udah nggak usah ditanya guys, pasti stabil walaupun sambil record. Itu udah terlalu ringan gitu untuk Snapdragon 870. Ya ini config-nya juga belum. Kok dia nggak mau lebih dari 60 ya? Ya karena namanya juga config ya guys, ilegal gitu. Jadi ya begini. FPS-nya nggak bisa konsisten. Kita lihat GPU usage berapa deh. Sebenarnya kalau dari indikator itu juga HP-nya tuh masih bisa banget gitu. Untuk lebih dari ini tuh masih bisa banget. Sepertinya tuh maksimal hanya 60 fps guys ujung-ujungnya. Awal-awal doang dia bisa 90 fps. Terlihat dari FPS meter. Coba kita lihat nih FPS berapa kok di game turbo. Tuh guys, 60. Ultra HD Extreme berarti. Kenyataannya. Kayaknya tuh masih mending GFX Tool deh dibanding config ini. Nggak enak pakai config ini.
Tapi ya lancar guys gitu. Kalau ngomongin lancar sih lancar gitu. Cuman ya 90 fps-nya ya nggak tercapai gitu. Hanya di awal-awal doang di 90 fps. Sisanya berarti Ultra HD Extreme sebenarnya 60 fps. Kode performance mah masih bisa banget ke 90 fps Ultra HD. Cuman ini config-nya kurang support ya. Emang settingan bawaan tuh jauh lebih stabil guys dibanding settingan kita ngoprek-ngoprek sih. Kecuali kalian custom ROM ya. Itu kayak yang udah dari YouTuber tuh custom ROM, ganti OS, operating system. Itu kalau kalian pakai config atau GFX itu cenderung gak stabil guys gitu. Karena emang ya gue sih tetap berpatokan terhadap settingan bawaan pabrik guys. Settingan bawaan pabrik tuh paling bener buat dimainin gitu. Ini kan gue cuma ngetes doang gitu. Tuh. Ini gila juga nih sambil nge-record tuh ini HP kuat gitu loh. Ini karena ini gue bukan pakai akun utama gue guys gitu, karena gue config ini tuh tidak dijamin bakal tidak di ban gitu, tidak menjamin, makanya gue nggak mau pakai akun utama gue pakai akun kedua gue nih yang gue belum isi apapun. UC-nya masih 0 guys. Gue ngeri kalau pakai akun utama gue yang gue udah top up UC ke ban kan gitu gara-gara config ini. Makanya gue pakai akun kedua. Gue saranin kalau kalian mau coba tuh jangan pakai akun utama guys, pakai akun kedua lah, bikin akun baru kalau pakai config ini. Nggak jaminan kok config ini bakal nggak di ban gitu. Termasuk GFX tool sendiri. Kalau GFX tool untuk Android 11, Pocophone F3 dan HP lainnya belum berfungsi guys gitu, makanya harus pakai config. Jadi 90 fps itu tuh awal-awal ya. Selebihnya tuh cuman mentok di 60 fps, 61 paling. Udah. Awal-awal kalian bisa menikmati 90 fps. Tapi grafiknya sih gila sih. Kita coba ke ini ya. Coba kita lihat tekstur airnya guys. Ini kan gue pakai water reflection. Coba kita lihat settingannya. Oke. Suhu prosesornya 47,4. Masih dingin guys. Ini bukan suhu permukaan loh ya, suhu prosesor. Biasanya suhu prosesor yang panas tuh udah 60 derajat guys. Udah nyentuh 60 derajat tuh baru bisa dibilang panas. Tapi ini masih dingin. Nggak bisa stabil guys kalau pakai config. Mending settingan bawaan pabrik bener deh, gue jamin. Wih keren guys. Tapi entah kenapa untuk grafik Ultra HD gue tuh lebih seneng yang sebelum updatean gitu guys. Yang masih dulu yang 5 bulan yang lalu tuh masih
Suka gue kayak ada kilau cahaya matahari gitu guys, keren. Ultra HD sekarang yang kurang menarik menurut gue. Bagaimana record Ultra HD 90 fps? Screen record Ultra HD ini menghasilkan suhu yang hangat saja guys, sedikit hangat. Tuh nggak stabil guys, ada frame drop gitu. Cuman nggak nge-lag ya, frame drop gitu. Maksudnya frame drop nggak sampai nge-lag gitu guys. Tuh. Udah dia udah nggak mau lebih dari 60 fps deh. Kayak kekunci gitu guys. Berarti sebenarnya kalau untuk Ultra HD dia cuma bisa di ekstrim. Tuh guys. Sekarang coba kita turunin grafiknya ke nanti di lobby kita nggak bisa switch ke smooth guys. Harusnya di smooth lebih ini ya, lebih stabil lagi ya. Waduh. Waduh dulu. Waduh dulu. Mati guys. Ya. Wah sorry guys, ping gue gede nih. Sok-sokan pakai AWM. Gila nih orang. Sok-sokan mau ngokil gue pakai AWM guys. Gimana tuh guys? Kita pakai ini aja guys. Vertikal. Sorry guys kalau gue main yang nggak jago. Ini juga main sebisa-bisa kayak gue aja guys. Gue cuma mau ngasih lihat ke kalian stability dari smartphone Pocophone F3. Kita tembak flare gun guys. Dia nggak mau lebih dari 60 fps. Sangat disayangkan config ini guys.
Apa gue pakai Groza aja kali ya? Menarik pakai Groza. Maruk airdrop guys. Waduh. Waduh. Aduh, duh. Aduh, duh. Aduh, duh. Mengerikan sekali. Duh, red zone mulu nih gue. Tuh, udah ke lock guys, 60 fps. Enemies ahead! Dia tidak bisa lebih dari 60 fps. Inilah kalau kalian pakai config begini guys hasilnya. Loncat-loncat guys gitu. Bener-bener Fall back to safe zone. 30 langsung ke 50 gitu. Itu kan bukan hardware kewalahan gitu, tapi memang tandanya belum support gitu. Gue rekomendasi kalian sabar aja guys gitu, nunggu updatean settingan PUBG by default. Itu jauh lebih baik dibanding config atau apapun gitu guys. Kebiasaan tim Random Squad adalah mepet-mepet safe zone yang telah mau menutup. Safe zone yang mau menutup itu kebiasaan tim Random Squad. Aduh. Abang tuh. Lima 55%. Waduh.
Gue yakin kalau PUBG udah ngebuka default Ultra HD Extreme at least gitu, ini pasti jauh lebih stabil guys. Karena kan ini settingan maksa istilahnya, maksudnya dari game sendiri belum dikeluarin gitu settingan frame rate segini gitu, jadinya nggak support. Karena FPS grafik itu bukan hanya butuh chipset bagus, tapi butuh dukungan support dari game developer itu sendiri, gitu guys. Jadi ini nggak stabil bukan gara-gara hardware nggak mampu, nggak gitu. Tapi karena emang dari game developernya belum support gitu. Gitu. Jadi perlu di highlight adalah ini karena game developernya belum mensupport settingan seperti ini guys gitu. Jadi makanya FPS-nya tadi nggak stabil gitu kan. Sempet 30, sempet drop juga ke 29 tadi sekali. Hardware sih masih ini banget guys, masih pelong banget gitu. Buat ke settingan yang lebih tinggi dari ini bahkan masih sanggup gitu. Ya guys. Jadi di sini gue pengen kasih tahu ke kalian sendiri bahwa kalian harus pakai akun kedua gitu, atau akun yang bukan yang akun utama guys gitu. Jadi jangan salahkan gue kalau kalian coba settingan ini tapi ternyata ntar ke-ban gitu. Karena ini gue juga cuma pengen ngetes doang gitu. Tuh. Ya bener-bener belum support ya. Tapi suhunya paling mentok nih prosesornya 48 derajat. Kondisi sambil record ini. Ultra HD 90 fps plus record. Tapi sebenarnya nggak nyampe 90 fps. Wih deh. Ya guys, segitu aja videonya. Ya, gue merekomendasikan tetap kalian sabar aja nunggu updatean untuk settingan frame rate yang lebih tinggi di PUBG. Jangan untuk config atau GFX tuh biasanya kurang stabil guys gitu. Karena itu nggak disupport oleh game developer sendiri gitu. Jadi game developer harus support juga gitu selain hardware yang support gitu guys. Thank you, see you.